Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di channelnya Kang Edi Banyuwangi? Semoga semua diberi kesehatan, berkah rezeki dan sukses. Serta salam rahayu. Baik, untuk konten kali ini akan saya bahas sedikit dan akan saya sampaikan sesuai kemampuan dan kapasitas saya serta pengalaman yang pernah saya lakukan, yang saya alami, yaitu tentang fenomena-fenomena zikir yang katanya bisa lupa ingatan atau zikir sampai guling-guling bahasa Jawanya, atau berzikir kesurupan katanya. Apakah betul fenomena-fenomena zikir seperti itu? Nanti sedikit akan saya kupas, akan saya sampaikan sekali lagi sesuai kapasitas, kemampuan, dan pengalaman yang pernah saya alami. Tapi jangan lupa, yuk, monggo ngopi. Alhamdulillah, ngopi. Yuk kita belajar sama-sama ngopi, ngopeni hati dan ngopeni pikiran. Baik, di konten saya yang beberapa waktu yang lalu sudah membahas tentang zikir juga, tapi yang kemarin itu zikir dan apakah zikir itu bisa menyebabkan gila. Nah, mungkin ini ada sangkut pautnya ya sahabat channelnya Kang Edi Banyuwangi. Zikir, kembali, jangan salah tentang makna sejatinya zikir. Zikir itu kan dari bahasa Arab. Sekali lagi, zikir itu dari bahasa Arab. Kalau dimaknai secara bahasa Indonesia itu adalah kita ingat kepada Allah, mengagungkan nama Allah. Kalau di bahasa Jawa itu eling lan waspodo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat pun disampaikan illa bizikrillah tatmainul qulub, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di konten saya kemarin lusa itu, gitu loh. Jadi sekali lagi, bahwa niat kita berzikir itu adalah illa bizikrillah tatmainul qulub. Jadi berzikir itu supaya hati kita menjadi tenang dengan mengingat Allah, supaya hati kita menjadi tenang dan pikiran juga menjadi tentram. Itu kan yang sudah saya sampaikan di konten saya kemarin. Kemudian menyikapi fenomena-fenomena zikir-zikir yang sampai terjatuh-jatuh hingga lupa diri atau lupa daratan atau mungkin ya kesurupan katanya begitu. Sebenarnya kalau kembali ke awal tadi, makna zikir sendiri kan membuat hati kita tenang. Dengan mengingat Allah, hati kita bisa menjadi tenang. Ya, semuanya tergantung dari guru yang membimbingnya atau mursidnya lah, seperti itu. Kalau yang pernah saya alami, zikir itu ada dua. Zikir itu ada dua yang dizikirkan, maksudnya ada zikir ismuzat sama zikir nafi isbat. Itu yang pernah saya alami, dan zikirnya adalah zikir kolbu, bukan zikir lisan. Nah, sekali lagi ini tergantung guru atau mursid yang membimbingnya, yang mengarahkannya kemana. Kalau saya dulu ya pernah saya alami, zikirnya tenang, bersamah kita juga tenang, menggunakan medianya ya zikir, medianya tasbih, zikirnya zikir kolbu, tidak lisan, maksudnya di dalam hati, menyebut dan mengagungkan nama Allah. Itu ismuzatnya, tetap menggunakan media tasbih, tapi zikirnya di dalam hati atau di dalam kolbu. Dan di zikir-zikir yang saya alami waktu itu, dan beberapa tahun saya ikut di dunia zikir, bahkan saya jadi ketuanya waktu itu, ketua majelisnya. Ada beberapa titik-titik di dalam tubuh kita ini yang harus dizikirkan. Jadi kita nggak berteriak-teriak, tidak menggunakan lisan untuk berzikir. Kita menggunakan kolbu, dan masing-masing kolbu itu ada zikirnya. Dua zikir yang harus kita lakukan. Pertama zikir ismuzat, yang kedua nafi isbat. Jadi sekali lagi, kalau yang pernah saya alami, zikir itu tenang, duduk tenang, kusuk dan damai gitu. Jadi nggak ada seperti guncangan-guncangan seperti itu. Tapi kita nggak menyalahkan, karena mungkin ada gurunya, ada mursyid yang memang menyampaikan, mengajarkan seperti itu gitu loh. Jadi sekali lagi,
Kenapa kok bisa seperti itu Kang Edi? Ya kemungkinan memang out of control. Out of control. Jadi seperti orang teriak-teriak atau mungkin melafalkan sesuatu, menyebut sesuatu, kemudian terlalu fokus, ya bisa dia tidak terkendali atau out of control. Tidak terkendalinya di mana? Dia akan dikuasai oleh kalimat-kalimat itu di dalam otaknya dia. Akhirnya geraknya gerak refleks semua sudah. Saking mungkin juga bisa juga karena saking sudah menyatunya kalimat itu hingga dia terlena atau asik, bisa juga seperti itu. Tapi ada yang lebih asik, dengan diam, duduk diam, dengan bahasa kolbu semuanya tentram, semuanya hening. Itu juga seperti itu yang saya lakukan. Jadi saya nggak pernah melakukan zikir yang lisan yang berteriak-teriak kemudian out of control itu. Tapi di sini saya tidak di dalam menyalahkan atau membenarkan. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa saya dulu pernah mengalami zikir itu dengan zikir kolbu, duduk tenang, hening, berjamaah pun juga berjamaah melingkar, seperti itu yang saya alami dulu tahun 2000-an, kurang lebih hampir 6 tahun lah saya diikuti zikir itu. Dua, saya lagi ismusa sama nafi isbat. Mungkin yang paham ya paham ismusa nafi isbat itu apa, mungkin yang tahu ya paham dan mengerti, nggak perlu saya sebutkan gitu loh, karena memang saya dulu udah pernah mengikuti itu. Jadi sekali lagi zikir yang saya lakukan dulu nggak ya seperti lagi viral di media-media sosial itu, di video-video YouTube dan di lain sebagainya itu. Jadi sekali lagi kembali ke makna zikir sesungguhnya, ila bizikrillah tatmainul qulub, bahwa dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Sekali lagi, kalau sudah tenang dan hening, maka tidak akan pernah bergerak. Yang bergerak hanya denyutan jantung di dalam diri kita ini yang menyebut Allah. Dan zikir banyak lagi nanti tingkatannya, yang zikir sirli, zikir sirri, zikir ma'rifat, apa segala macamnya itu ada. Tergantung dari mursyid yang memberikan dan mengajarkannya. Yang jelas saya pernah melakukan 2 zikir, ismusat sama nafi isbat. Yang saya lakukan adalah zikir kolbu. Jadi sekali lagi, illa bizikrillah tatmainul qulub, jangan sampai disalahartikan dan jangan sampai salah niat. Zikir tidak membuat kita sakti, zikir tidak membuat kita mempunyai ilmu karomah, tapi zikir membuat kita hati tenang. Semakin tenang hati kita, maka koneksi kita dengan ilahiyah semakin luar biasa. Perkara nanti diberikan ini dan itu, diberikan sesuatu yang di luar nalar kita, itu sudah kehendaknya yang maha kuasa. Baik sahabat Kang Edi, ini dulu yang saya sampaikan, semoga bisa manfaat dan bisa diambil pelajarannya dan ada hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi jangan lupa ditulek, ditonton, di like, di share, komen, dan subscribe. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.